Jadi ada kabar kalau Canon itu mau bikin kamera yang cukup identik dengan DJI Pocket 3. Apakah mungkin ini jadi semacam pertanda kalau brand Jepang udah mulai terancam oleh brand kamera China? Sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen ngingetin aja kalau kita ada produk digital yang mungkin bisa berguna buat kalian. Dimana kita ada sebuah preset Lightroom buat kalian yang pengen bikin foto kalian terlihat semakin epic. Sama buat kalian pengguna iPhone 15 Pro dan Pro Max, kita juga ada LUTs buat iPhone tersebut yang bisa menghasilkan warna layaknya kamera mirrorless. Buat kalian yang udah kepo, boleh cek link yang ada di deskripsi. Informasi pertama, ini ada sebuah paten lagi dari Canon yang tertulis di artikelnya thenewcamera.com, tapi kali ini menunjukkan sebuah konsep kamera handheld mini yang sangat mirip dengan DJI Pocket 3. Nggak banyak informasi yang di-provide di sini, kita cuma lihat semacam siluet dari bentuknya aja, tapi ada beberapa hal yang aneh menurut gua. Karena di artikelnya ini ada dua gambar, ada sisi atas dan sisi bawah, dan kalau kalian lihat kedua gambar tersebut kayak memiliki mekanisme arm yang agak berbeda, sama layarnya juga proporsinya kayak jadi kecil banget kalau memang bentuknya sesuai dengan gambaran sketsa tersebut. Kalau emang ya jadinya layar cuma segitu, jelas tidak bisa melawan DJI Pocket 3. Kecuali kalau mereka menawarkan hasil yang lebih bagus gitu ya di hasil videonya. Tapi gue agak ragu juga sih kalau bakal lebih bagus melihat historically mereka tahun lalu baru ngeluarin Canon V10 yang harganya deket dengan DJI Pocket 3, tapi ya gambarnya kalian bisa cek sendiri lah. Gue juga ragu sebenarnya kameranya ini bakal beneran hadir karena akhir-akhir ini Canon itu setahun ke belakang memang banyak banget ngeluarin paten tanpa ada kejelasan itu akan diterapkan di produk apa. Tanpa ada kejelasan produknya bakal hadir atau enggak gitu ya. Jadi ya kita belum tahu, tapi ya gue nggak terlalu berharap juga sih dengan kamera yang satu ini gitu. Karena gue lebih mendukung kalau mereka membuat inovasi yang lebih berbeda yang bisa ya makin bersaing gitu ya. Justru yang bikin orang ngelihatnya, wah DJI Pocket 3 jadi nggak menarik gitu. Karena kalau sama ya jadi akan malah jadi bersaing. Lanjut, ini ada Apple yang tiba-tiba merilis video promosi dari update terbaru Final Cut mereka. Ada dua video, jadi satu itu fokus ke mobile kayak iPad dan juga iPhone, di mana app ini dibentuk sama Apple untuk jadi semacam professional ekosistem gitu kalau gue liatnya. Lalu ada juga Final Cut terbaru untuk macOS yang membawa fitur terbaru yang sudah tak terhindarkan memang, yaitu adalah pemanfaatan AI di dalam sistem editing kita. Tapi ya lumayan menarik sih, ini AI-nya bisa buat bikin slow-mo lebih natural dari footage non-slow-mo. Jadi kayak kalau dulu itu kan optical flow ya bahasanya, mungkin mereka akan membuatnya lebih natural lagi dengan pemanfaatan AI buat filling the blank dari frame rate yang mulai longgar kalau kita tarik gitu kan. Sama AI-nya juga mereka punya yang untuk mengenhance warna video kita. Walaupun kayaknya agak overpromise ya, kata-katanya juga overclaim banget yang katanya skill color grader profesional cuma dalam sekali klik kita lakukan. Tapi ya ntar kan jelek bagusnya mereka yang menentukan dari mesinnya, jadi ya kita belum tahu. Tapi paling nggak yang dipromosikan seperti itu. Tapi ini adalah langkah yang menarik, mengingat bulan depan itu adalah waktu event utama mereka seputar iPhone. Apakah ini memberi kisi-kisi kalau iPhone 16 sangat ditargetkan kepada kreator? Atau mungkin malah kisi-kisi kalau setelah peluncuran iPhone, bakal masih ada produk lain yang berkaitan dengan industri profesional. Kita lihat aja nanti. Next, masih soal Apple, ini ada sebuah aplikasi berbayar dengan nama SR RAW yang memungkinkan kita untuk merecord Cinema DNG RAW video langsung di iPhone kita. Biasanya gue cukup excited ya sama update soal iPhone di ranah videografi, tapi mungkin untuk berita yang satu ini gue harus pas dulu karena gue nggak nangkep kenapa lu mau record Cinema DNG RAW dengan sebuah iPhone gitu ya. Ini file yang super berat, Cinema DNG ini, super ribet buat diedit. Bukan cuma gede ya, karena kalau kita berbicara ProRes sendiri, ProResnya iPhone, itu gede, tapi diedit enteng gitu. Sedangkan Cinema DNG ini, dari dulu gue pernah coba dari kamera-kamera yang beneran, dan waktu itu juga gue mainnya nggak di 4K gitu ya, main di 1080p. Itu dari dulu gue kalau mau coba untuk edit, itu termasuk repot abis gitu filenya buat diproses.
Walaupun memang menyimpan ekstra data buat kita yang mungkin doyan banget editing, pengen mengubah apanya gitu kan, dia lebih punya data yang komplit, lebih kuat untuk diedit, cuman ya cukup ribet. Tapi buat yang cukup nerd, mau coba-coba explore, bolehlah dicoba gitu ya. Kalian pengen nyobain kayak apa sih file Cinema DNG. Tapi harga aplikasinya sendiri itu $5 sebulan atau $20 setahun. Waduh, ternyata dia pakai subscription yang orang-orang sangat benci gitu ya. Dan nggak murah juga untuk cuma satu feature yang ditawarkan. Lanjut lagi, ini ada inovasi menarik dari Samyang di mana mereka menciptakan pertama di dunia sebuah lensa yang optiknya bisa di-swap, bisa diganti gitu ya. Jadi modelnya kayak lensa pancake, tapi tengahnya itu bagian optiknya doang. Lensanya, optiknya lah, bukan lensa, karena lensa semuanya juga lensa gitu keseluruhan. Cuman optiknya itu bisa diganti. Dan lensanya ini sebenarnya keseluruhan itu compact banget, dan kalau dari angka speknya juga menurut gue cukup menarik ya. Jadi buat kita swap si optiknya itu kita punya pilihan ada 21, 28, dan 32 mm. Dengan bukaan yang oke juga di 2.8 sama 3.5 kalau nggak salah. Ya kalian bisa cek mungkin per spek dari tiap lensanya, tapi itu bukannya nggak kecil juga gitu ya untuk lensa yang konsepnya menarik kayak gini. Lalu di artikelnya Petapixel ini juga ada contoh-contoh hasilnya, dan menurut gua gambarnya juga bisa dibilang cukup cakep. Ini engineeringnya lumayan gila sih menurut gua. Kalian harus ingat ini lensa full frame dan udah full autofocus juga. Jadi menurut gua ini termasuk inovasi yang bagus dari brand Korea yang satu ini. Cuman sayangnya baru bisa di pre-order dan cuma buat market Korea dulu aja. Tapi ya cukup menarik lah buat kita tunggu. Terakhir ini ada Sirui yang merilis sebuah tripod profesional dengan klaim affordable buat hybrid creators. Tripod ini punya one step height adjustment dan udah kelihatan kalau ini adalah heavy duty professional tripod. Kayak tripod-tripod buat profesional video gitu. Headnya udah fluid head profesional dan kakinya pun terlihat sangat kokoh layaknya tripod-tripod video. Tapi kakinya sendiri ini dia menggunakan karbon yang jadinya lumayan enteng, mungkin buat dibawa-bawa. Sama buat harganya dia dijual di $499. Dan itu buat heavy duty tripod dengan built-in karbon dan one step height adjustment yang udah kayak ala-ala Sachtler, menurut gua emang sebenarnya masuk ke kategori low budget. Kalau ngelihat pasaran yang udah ada sekarang gitu ya, opsi yang udah ada di pasaran sekarang. Jadi ya menurut gua mungkin oke juga buat kita tunggu di Indonesia kira-kira bakal dijual berapa. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturday kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.